Halo Bu Baby, Halo Pak. selamat siang. Eh, Ya, oh Pak Sandi, Oh, Pak Sandi sudah masuk ya. Pak Sandi, tolong dikasih co-host ya. Pak Sandi, sebentar. Pak Sandi, tunggu ya Pak Sandi kok jadi ini sebentar. Sebentar ya Pak Sandi ya, saya buat jadi co-host ya Pak, sebentar. Make co-host. Tunggu ya. Ini Loh, tunggu ya. Ketik. Pak Sandi sebentar ya, Pak Sandi, kita buat Pak Sandi jadi co-host ya sebentar. Ini admin lagi setting. Kok nggak bisa ya? Tunggu ya. Oh. Sini sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Maaf Pak Sandi. Iya. Sudah. sudah Pak, terima kasih. Apa kabar semuanya? Oh Pak Sandi, ya sudah ya. Sorry ini ada. Halo, apa kabar, bro? Aduh, Pak Iya. Yahya Sunario, semangat. Wah, salam. Ini tadi saya baru pesan nih sama penyelenggara supaya kita dukung UMKM yang kita gaung-gaungkan selama ini nih. Ya, benar. Setuju. Oke, OC ya. Oke, OC. Oke, OC ini pun sangat care sama UMKM. Ya, Pak Sandi ya. Banget. Kita harus mendukung UMKM karena ekonomi kita 60% ditopang oleh UMKM dan lapangan kerja itu 97% lapangan kerja yang dikontribusikan oleh UMKM. Halo Pak Tony dari Medan, OC. Wah, Pak Tony ya. Lagi di mana nih Pak Sandi? Saya ini ada di Desa Losari, di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, di Jawa Tengah. Kita lagi mendukung pariwisata era baru, yaitu pariwisata yang lebih skalanya kecil, pariwisata yang berbasis desa, pariwisata yang berbasis keindahan alam yang di udara terbuka. Jadi ini saya dapat melaporkan bahwa pariwisata kita sudah mulai menggeliat kembali dan mudah-mudahan dengan kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, kita mulai bisa mengatasi pandemi ini sehingga lapangan kerja dan penghasilan masyarakat bisa pulih kembali, juga biaya hidup masyarakat yang terasa terbebani bisa tersolusikan. Oh, baik. Oke, kita 1 menit lagi mulai ya Pak Sandi ya. Siap. Karena ini belum mulai. Belum Pak, karena kita tunggu Pak Sandi tadi banyak peserta yang masuk ya Pak Sandi. Saya udah pencitraan ternyata belum. Iya. 1 menit lagi dimulai, kita juga tidak bisa nunggu lama ya karena talkshow kita diliput oleh media ya Pak Sandi. Gitu, mewah. Oke,
Sudah 14.55 ya. Kita langsung mulai aja ya, Pak Sandi ya. Oke. 3, 2, 1 ya. Selamat datang para peserta Era Ascot Talk Show. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu Next Normal Creative Business Strategis dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Beliau merupakan seorang pengusaha nasional, Ketua Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, dan juga merupakan founder dari OKOC. Acara ini selain diadakan di Zoom Conference, juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, channel 333 Transvision TV kabel berbayar, dan di Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung penuh oleh AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, DPP dan DPD Sumut, CEO Business Forum Indonesia, OKOC Peduli, CEO Indonesia, Tribun Medan, Transvision, Universitas Presiden, Jababeka TBK, Trend Development Center, Asensi, Asosiasi Lisensi Indonesia, Kuliner Medan, dan Asosiasi Manajemen Indonesia. Ya Pak Sandi, selamat siang ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir dan menyediakan waktunya. Ya, kita langsung saja ya Pak ya ke topik acara dengan kreatif bisnis strategi di Next Normal ini ya Pak ya. Oke Pak, kita mulai. Saya mengutip ya Pak dari kompas.com tanggal 9 Agustus 2020 yang mengatakan BPS, Badan Pusat Statistik, merilis produk domestik bruto Indonesia pada kuartal kedua tahun ini akan minus 5,32%. Sehingga Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi. Bagaimana Pak Sandi menilai hal ini Pak? Dan bagaimana pandangan Bapak? Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Suharyo, apa kabar? Teman-teman yang sudah tergabung di talk show Era Ascot. Saya menyapa kembali dari Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Saya melihat bahwa memang di kuartal kedua kita terkontraksi minus 5,32, berarti kita ada di teritori negatif. Namun kita harus justru mengambil satu inisiatif untuk mengkaji peluang-peluang kita bertahan dan di kuartal ketiga ini untuk ekonomi lebih bergerak dengan baik. Nah, saya melihat bahwa kuncinya adalah penyelamatan ekonomi keluarga maupun penyelamatan ekonomi UMKM. Kita memiliki beberapa program-program yang sudah harus kita dorong untuk kita wujudkan realisasi untuk UMKM. Fokusnya adalah di pengelolaan keuangan yang ketat dan disiplin selain daripada pengelolaan protokol kesehatan. Kedua adalah beradaptasi dengan keadaan terkini, dengan realita baru. Dan terakhir adalah kita bisa survive through ecosystem, atau kita bisa bertahan dengan kekuatan jejaring silaturahim kita. Nah, jika kita bisa mengadopsi tiga hal tersebut, saya yakin resesi yang selama ini ditakuti oleh para pebisnis maupun masyarakat bisa berubah menjadi justru satu peluang kita membangkitkan ekonomi kita. Saya ini menjadi pengusaha, Pak Edi, awalnya juga dari resesi, dari krisis tahun 97. Tapi justru membuka peluang saya, suatu musibah menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah, saya ingin teman-teman juga tetap optimis, semangat membangun, saling bahu-membahu, dan insya Allah di kuartal ketiga kita punya kesempatan, punya peluang untuk membukukan hasil yang lebih baik sehingga kita bisa terbebas dari jurang resesi. Demikian, Pak. Berarti dari pemaparan Pak Sandi intinya adalah penyelamatan ekonomi keluarga, UMKM, dan pengelolaan keuangan mereka ya Pak ya? Betul, dan tentunya ya kita juga harus memberikan paket-paket kepada perusahaan korporasi yang memiliki industri yang berbasis padat karya. Dan karena kita masih tengah ada di pandemik, juga sektor perbankan nanti akan mengikuti.
jumlah kasus COVID-19 ini masih di level yang cukup mengkhawatirkan. Tapi kuncinya menurut saya adalah satu penerapan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan ini secara merata di seluruh wilayah Indonesia, mudah-mudahan para ahli epidemiologis yang ikut melihat ini bahwa mudah-mudahan angka COVID di Indonesia ini bisa kita kelola menjadi lebih rendah lagi, dan kita mulai secara perlahan melihat faktor kesehatan masyarakat, faktor risiko kesehatan masyarakat yang bisa kita turunkan, dan mulai secara perlahan juga beralih merelaksasi beberapa kegiatan ekonomi yang justru akan menggerakkan ekonomi kita. Dari pemaparan Pak Sandi, intinya ada punya ekonomi UMKM. Kenapa harus UMKM, Pak Sandi? Kenapa? Bagaimana dengan perusahaan konglomerasi ya, perusahaan besar, Pak? Perusahaan konglomerasi juga memainkan peran yang penting ya. Tapi UMKM ini adalah pencipta 97% lapangan pekerjaan kita. Dan pada saat resesi seperti yang akan kita hadapi sekarang, kita melihat banyak sekali anggota masyarakat, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Begitu mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan mata pencaharian, dan penghasilannya juga langsung turun secara drastis. Nah, UMKM ini berpeluang untuk menciptakan 97% lapangan kerja. Jadi karena isunya adalah lapangan pekerjaan, maka sektor yang harus pertama kali diselamatkan adalah UMKM. Sektor korporasi tentu, karena ini adalah bagian daripada rantai perekonomian kita. Dan terutama sektor korporasi, sektor industri yang padat karya. Nah, saya rasa dengan memfokuskan kepada sektor-sektor yang juga menopang ekonomi kita seperti sektor konsumsi, saya semakin yakin kita bisa mengatasi terutama di beberapa bulan ke depan yang kita harus antisipasi sebagai masa-masa yang sangat strategis dan sangat kritis. Ya, baik. Sesuai dengan topik talk show ini ya, next normal kreatif bisnis strategi ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, di masa next normal ini strategi bisnis kreatif apa saja Pak yang dibutuhkan untuk bisnis yang sudah berjalan saat ini Pak? Yang paling penting selain tadi adalah pengelolaan keuangan, pengelolaan perusahaan yang betul-betul ketat dan disiplin. Yang kedua adalah beradaptasi. Adaptasi ini harus dilakukan dengan penuh inovasi. Inovasi itu adalah melakukan hal secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Nah, kalau kita bisa menggunakan aspek teknologi dan digital, kita bisa melihat peluang-peluang justru dari beberapa sektor yang berkembang di saat pandemi ini. Tadi saya melihat sektor pangan, sektor pertanian justru berkembang di tengah pandemi ini. Saya lihat juga sektor kesehatan berkaitan dengan sektor yang mampu untuk promosi dan prevensi. Jadi mencegah, mempromosikan gaya hidup sehat dan mencegah penyakit ini sangat berkembang di tengah pandemi ini, termasuk juga rehabilitatif dan kuratif. Nah, buat teman-teman semua, ada juga sektor-sektor lain seperti sektor alternatif energi, sektor kuliner, sektor frozen food, sektor semua yang terkait dengan disrupsi digital ini sekarang menjadi sangat berpeluang dan berpotensi untuk kita adaptasi. Jadi itulah kemampuan kita berkreasi sebagai entrepreneur itu kan adalah sosok-sosok yang kreatif. Kita harus lakukan inovasi, bersikap proaktif, dan terus mampu untuk mengambil risiko. Demikian Pak Edi. Ya baik Pak. Berarti banyak inovasi peluang yang ini ya Pak ya, seperti pangan, pertanian, alternatif energi ya Pak ya. Ini ada maksud Pak Sandi ini adalah peluang bisnis baru di saat ini ya Pak ya.
peluang bisnis yang bisa kita, sebetulnya bukan bisnis baru, tapi bisnis yang justru yang saya sebut sebagai pandemic winner atau COVID winner. Ini adalah sektor yang bisa bertahan dan justru bertumbuh di tengah-tengah krisis. Karena kebutuhan manusia tetap, walaupun mereka di rumah saja, mereka tetap mengkonsumsi produk-produk pangan. Mereka masih mengkonsumsi tentunya alat-alat kesehatan. Nah, ini yang harus kita lihat justru sebagai salah satu peluang, dan kita harus kembangkan pasar lokal. Karena di tengah pandemi ini tentunya pasar internasional terkendala karena penurunan permintaan dan juga logistik. Jadi kita harus kembangkan kekuatan pasar lokal. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Berarti penggunaan produk-produk dalam negeri ya Pak ya? Betul sekali Pak Edi. Ya. Oke, Pak Sandi selaku Ketua Relawan Bersatu Lawan COVID-19 ini ya, dan juga merupakan founder dari OKOC ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk UMKM Indonesia selama ini Pak? Alhamdulillah ya, kami melakukan beberapa kegiatan seperti kegiatan pelatihan dan pendampingan, itu sangat penting. Di saat-saat seperti ini, di mana para UMKM itu survei menunjukkan 47% bisnisnya itu harus tutup atau harus sementara mereka masuk kepada periode makan tabungan, mantap, itu mereka harus diberikan motivasi dengan pelatihan dan pendampingan. Setelah itu kita mendorong mereka untuk dapat beradaptasi dengan melihat potensi khususnya di pasar dan adaptasi daripada akselerasi digitalisasi. Jadi itu kami bimbing, karena dari UMKM kita di bawah 20% dari UMKM kita yang sudah terhubung dengan fasilitas online. Setelah itu, selain akses pasar, kita juga bantu para UMKM kita untuk merestrukturisasi keuangan mereka dan juga memberikan kesempatan mereka mendapatkan akses permodalan. Nah, inilah bagian daripada kegiatan kita. Kita all out totalitas, ingin mengajak semua rekan-rekan yang ada di sini, mari kita kembangkan UMKM kita. Dan Mas Edi Sanjaya terutama di bidang real estate juga nih. Banyak UMKM yang bergerak di sektor real estate, sektor properti, juga menunggu uluran tangan, karena tetap saja menurut saya real estate itu adalah kebutuhan yang sandang, pangan, dan papan, dan selama kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dalam keadaan seperti ini, yakinlah bahwa pandemi ini akan berlalu, badai ini pasti akan kita bisa lewati, dan hari-hari terindah, cuaca tercerah untuk membangun usaha itu adalah di saat pandemi ini akan mampu kita atasi. Kalau menurut Pak Sandi ya Pak ya, untuk di saat pandemi ini Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan peluang-peluang baru ya, maksudnya bisnis-bisnis yang akan hidup. Nah, mungkin Bapak bisa kasih pandangan bisnis apa yang mulai redup Pak di masa pandemi ini Pak? Baik, kalau kita lihat, saya memastikan bahwa di saat resesi seperti ini, ya sebagai pengusaha kan kita selalu harus tahan banting, harus tetap bersemangat. Seperti Pak Edi ini, lihat, dalam keadaan pandemi ini masih tetap bisa tersenyum. Kita melihat bahwa ini memang ekonomi sulit, tapi kita harus banyak sekali yang harus kita syukuri. Dan ini ibaratnya roda. Waktu saya membangun usaha kan juga dari krisis, di mana krisis ekonomi tahun 97 itu memaksa saya untuk beradaptasi. Nah, kalau kita misalnya kita bisa belajar dari setiap krisis itu, bahwa ternyata pengusaha-pengusaha yang tangguh itu lahirnya pada saat krisis. Dan saya melihat juga pelaut-pelaut yang handal, pelaut yang memiliki kemampuan untuk
bertahan adalah pelaut yang ada di lahir dalam badai atau dalam laut yang bergejolak. Nah, ini kita harapkan juga pandemi ini akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang kuat, yang mampu untuk beradaptasi secara cepat dan menghadirkan satu solusi-solusi. Sukses buat semuanya. Ya, amin. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi ya kepada audiens ya. Bagi yang mau bertanya kepada Pak Sandi ya, Anda bisa ketik pertanyaan di kolom chat ini ya. Ini semua yang hadir di sini kan adalah fansnya Pak Sandi ya. Mungkin kita waktu Pak Sandi kan paling lama 20 menit saja ya Pak ya, sampai jam 15.45 karena Pak Sandi ada kegiatan lain ya. Mungkin talkshow kita mungkin tidak banyak ya. Kita akan lebih banyak Q&A dengan fans Bapak ya Pak ya. Ya, sudah telat. Oke. Mungkin ini dari ini talkshow ini Pak Yaya nih hadir Pak. Mungkin ada pertanyaan apa nih Pak Yaya ke Pak Sandi Pak? Silakan Pak Yaya. Benar. Ya. Nah, Pak Yaya, silakan Pak Yaya. Kalau saya sudah nggak bisa bertanya lagi sama Pak Sandi karena sudah sering ini mendengarkan paparan beliau, jadi rasanya sih cukup jelas. Justru saya ingin menghimbau rekan-rekan kita di sini, khususnya bidang properti, kalau kita mau bahu-membahu membangun UMKM, memang juga kita bisa melibatkan juga supaya seperti yang minggu lalu saya sampaikan dalam pertemuan di Jababeka adalah bahwa setiap kawasan industri mengalokasikan lahan untuk bisa ikut membangun kawasan UMKM di setiap kawasan industri. Dan di sana juga disediakan tim vokasi, tim pembinaan, sampai dengan kemudian tim untuk membantu akses pasar. Jadi kalau itu bisa sinergi semua kawasan industri se-Indonesia, kemudian terjadi crossing jual beli antar provinsi, itu otomatis kita bisa menghidupkan ekonomi lokalnya dulu. Tidak perlu gembar-gembor UMKM ekspor segala macam. Jangan terlalu jauh. Kasihan mereka masih pakai mobil 1000 cc suruh lari dengan kecepatan 250 km per jam mengejar Lamborghini. Avanza nggak mungkin mengejar Aventador. Jadi itu ibarat kata seperti itu. Namun pertanyaan saya kepada Pak Sandi, kira-kira bagaimana ini ya Pak Sandi, bahwa saya sendiri sedang banyak mengkritisi, ya tidak semuanya, tetapi orang-orang di pemerintahan, termasuk di pemerintah daerah yang nggak pernah sinkron. Kalau di pusat bilang begini, di daerah bilang begini. Ketika kita bergerak di daerah, selalu saja ada jawaban, belum ada keputusannya tuh, kita belum tahu tuh, kita belum dengar tuh. Sehingga mau nggak mau kita yang swasta ini mesti jalan sendiri. Kalau nungguin mereka, UMKM mati duluan, Pak. Jadi rasanya memang kita harus bergerak mendahului pemerintah. Tapi mungkin ada saran-saran atau usul dari Pak Sandi, ya yang sebagai kolega saya dan saya juga mengikuti perkembangan. Kalau di Instagram Pak Sandi ada di mana saya pantau ini. Ya itu aja Pak Sandi. Karena ini UMKM Apindo pun saya bergerak. Tapi terlalu besar UMKM Indonesia yang 60 juta sekian ini jumlahnya besar, dan saya rasa perlu orang-orang yang hands-on membimbing, membina mereka. Itu Pak Sandi. Baik Pak Yahya, betul sekali. Kita melihat bahwa UMKM kita ini juga tergantung kepada satu kebijakan yang berpihak kepada mereka. Dan UMKM kita, terutama yang ada di garda depan, yang terpukul jatuh di ronde-ronde pertama daripada krisis ini, biasanya UMKM ini yang paling kuat, paling tangguh. Tapi begitu krisis ini menghantam mobilitas dari masyarakat dan menghantam gerak dari masyarakat, yang paling utama dihadapi oleh UMKM adalah omset yang menurun. Karena biasanya omsetnya UMKM ini berkaitan langsung
dengan kegiatan manusia beraktivitas sehari-hari. Begitu aktivitasnya dibatasi, UMKM langsung menghadapi satu masalah. Nah, komentar Bapak tentang pemerintah daerah dan pemerintah pusat, betul Pak, saya pernah juga ada di pemerintahan. Di pemerintahan itu memang salah satu hal yang menjadi sangat sulit dilakukan adalah koordinasi. Koordinasi, saya tambahkan satu lagi adalah sinkronisasi. Nah, kita mestinya, memang saya yakin waktu ini adalah waktu yang sulit untuk kita menjalani usaha kita, tapi janganlah saling menyalahkan. John F. Kennedy selalu bilang, don't ask what your country can do for you, tapi what you can do for your country. Jadi saya selalu juga mengingatkan UMKM untuk pada saat susah seperti sekarang ini, kita bersiap-siap kencangkan ikat pinggang. Jangan terlalu berharap dengan pemerintah. Kita seandainya bantuan dari pemerintah itu datang, alhamdulillah. Tapi seandainya belum bisa dibantu oleh pemerintah, ya kita harus bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan berkah. Nah, ini yang saya selalu ingatkan, karena UMKM ini semoga segera siuman, semoga segera mampu untuk bangkit kembali, dan untuk bangkit kembali ini kita perlu dukungan semua pihak nih untuk kembali menggerakkan para UMKM, karena kembali lagi ekonomi kita akan sangat bergantung terhadap geliat ekonomi rakyat. Ya, saya tahu sektor korporasi, sektor perbankan juga perlu dibantu, tapi dari paket pemerintahan, paket kebijakan pemerintah, di mana sudah ada beberapa sektor yang menurut saya sangat tepat, tinggal yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan dan koordinasinya. Demikian Pak Yahya, terima kasih kehadirannya selalu di acara webinar saya apresiasi. Baik, thank you Pak Sandi, thank you Pak Yahya. Ya, jadi ada sedikit informasi ya, bagi audiens yang mengikuti talkshow ini yang live dari Tribun Medan dan Transvision yang mau bertanya silakan WA ke 081 162 09088. Sekali lagi, bagi yang live dari Tribun Medan dan Transvision yang mau bertanya silakan WA ke 081 162 09088. Ya, terima kasih. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Pak Tony ya. Pengusaha bisa berutang untuk bertahan, tapi resikonya gagal bayar bisa bangkrut ya. Beda dengan pemerintah yang berutang, tapi resikonya dihadapi oleh penguasa 5 tahun kemudian. Benarkah opini yang saya dengar dari orang ini, Pak Sandi? Silakan Pak Sandi. Betul sekali. Ini adalah satu pengelolaan yang harus kita hadapi pada saat krisis ini, bahwa hutang kita itu harus direstrukturisasi, hutang kita harus mampu kita jadwalkan ulang. Dan tanggung jawab pengusaha itu langsung kepada sang pemberi talangan dana atau sang pemberi dana ini seperti perbankan, perusahaan pembiayaan. Kunci untuk kesuksesan seorang pengusaha adalah amanah. Jika dia diberi pinjaman, dia kembalikan. Nah, untuk negara, tentunya walaupun 5 tahun sekali adalah proses kontestasi demokrasi, tapi kita akan dihukum oleh pasar jika pengelolaan keuangan kita tidak optimal atau tidak maksimal, dan pengelolaan hutang kita sekarang ada pada titik yang sangat strategis, di mana surat hutang kita masih laku, alhamdulillah, tapi tingkat suku bunganya sudah lumayan merangkak tinggi. Nah, ini adalah PR buat pemerintah kita untuk mampu mengkomunikasikan dan melakukan satu eksekusi daripada kebijakan yang tepat, agar pasar menilai dan menilai positif dan memberikan suku bunga yang jauh lebih rendah daripada titik sekarang, karena dibandingkan dengan negara-negara
kembang lainnya ekonomi kita masih alhamdulillah minusnya tidak terlalu jeblok, tapi kok suku bunga kita sangat tinggi ya. Nah ini yang menjadi PR bagi kita, jangan dibawa ke ranah politik, tapi fokus pada pengelolaan utang, dan kita bisa lihat kepercayaan pasar yang positif atau negatif dari imbal balik surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi, saya mau bertanya ya. Resesi ini kan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Pak ya. Mungkin Pak Sandi mungkin bisa kasih tips apa supaya khususnya Indonesia ini bisa keluar dari resesi ini, Pak? Bagi saya sangat simpel. Pulihkan daya beli masyarakat, karena konsumsi ini adalah penggerak hampir 50% lebih dari ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat kan ekonomi kita isinya adalah konsumsi, investasi, ekspor dan impor, dan kelima adalah Halo? konsumsi. Gimana caranya meningkatkan konsumsi? Dua hal. Daya beli, dan itu bisa dilakukan melalui program-program sosial kepada masyarakat yang menengah-menengah ke bawah. Dan yang kedua adalah revitalisasi UMKM. Karena UMKM inilah yang selama ini menopang baik sisi konsumsi maupun juga lapangan kerja. Karena begitu ada lapangan pekerjaan, masyarakat punya penghasilan, dan penghasilan itu bisa dibelanjakan dan menggerakkan lagi roda perekonomian. Oke, tadi sorry, mungkin sinyal saya di sini kurang ini ya Pak ya. Tadi kalau nggak salah Pak Sandi bilang konsumsi, investasi, ekspor, dan impor ya Pak ya? Ya, ekspor, impor, dan terakhir adalah belanja negara atau government spending. Belanja negara ya Pak ya. Nah Pak Sandi bahas adalah konsumsi, sedangkan daya beli masyarakat saat ini kan lemah Pak. Bagaimana menciptakan konsumsi itu Pak? Oke, saya ulang lagi ya. Menciptakan konsumsi ini Pak Edi adalah kalau kita bedah, karena ekonomi kita 60% UMKM, konsumsi kita yang besar itu ada di kelas menengah-menengah ke bawah. Jadi untuk itu yang harus ditingkatkan daya belinya adalah menengah-menengah ke bawah. Dengan bentuk apa? Untuk yang ada di strata ekonomi terbawah, melalui program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan langsung non-tunai, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah diumumkan kemarin. Untuk yang di kelas menengah, rata-rata mereka bergerak di sektor real, khususnya mengenai bagaimana 99,9% ekonomi kita ini adalah populasinya didominasi oleh UMKM. Berarti paket-paket penyelamatan UMKM itu akan berdampak langsung dan berkorelasi sangat positif terhadap peningkatan konsumsi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, semua program yang sudah dicanangkan harus cepat dieksekusi. Jangan menunggu lama, karena kalau menunggu lama akan ada satu kerusakan yang lebih permanen. Ini yang saya titip pesan teman-teman yang ada di pemerintahan, di dunia usaha, masyarakat, maupun di sektor-sektor lainnya untuk bersatu padu, untuk kita melakukan satu sinkronisasi. Insya Allah sisi konsumsi kita akan segera pulih, dan begitu pulih konsumsi, ekonomi akan naik. Begitu ekonomi naik, investasi akan masuk. Sektor properti, Pak Edi kembali lagi senyum, akan bergerak. Begitu orang sudah yakin akan masa depannya. Ini yang saya sebut sebagai upward spiral, bukan downward spiral. Karena kita hanya bisa melihat investasi kalau investor-investor itu yakin terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, inilah menjadi kunci kita. Ekspor dan impor tentunya berbanding lurus juga dengan situasi global. Tapi kita tadi dengar sendiri dari Pak Yahya, fokus dulu di perekonomian lokal. Nah, government spending adalah bagaimana kita mendorong kementerian dan lembaga, jangan birokratis, sudah dikasih uangnya,
dengan program, yaitu program penyelamatan ekonomi nasional. Cepatlah diserap, tereksekusi, sehingga akan juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, kalau untuk investasi sendiri bagaimana Pak Sandi? Sedangkan sekarang banyak orang wait and see ya Pak ya? Ya, sekali lagi saya tadi sudah, saya tunggu aja pertanyaannya. Saya sudah sampaikan tadi, investasi itu akan tumbuh jika kita memiliki prospek. Nah, investasi ini akan tumbuh jika ekonomi kita menunjukkan satu potensi untuk. Nah, jadi kuncinya kembali lagi ke konsumsi. Begitu konsumsinya meningkat, ekonomi menggeliat. Begitu ekonomi menggeliat, investasi akan secara otomatis juga akan meningkat. Nah, investasi ini akan menciptakan lapangan kerja. Dan seandainya lapangan kerja tercipta, berarti penghasilan meningkat, kembali lagi siklusnya akan menopang konsumsi tersebut. Jadi, menurut saya yang paling harus di-trigger oleh pemerintah sekarang ini adalah di sisi konsumsi. Di sektor UMKM, khususnya kalau misalnya di real estate, adalah real estate yang ada di masyarakat menengah ke bawah. Berarti kunci utamanya di konsumsi ya, Pak Sandi ya? Betul sekali. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Rohmat Santoso dari Aceh Tenggara. Minta mohon tipsnya Pak Sandi, bagaimana mendaya gunakan pemuda-pemuda desa Pak agar lebih produktif. Silakan Pak Sandi. Waduh, Abang God. Sukses di Aceh. Saya lihat milenial ini kan 50% lebih populasi kita diisi oleh teman-teman generasi muda. Mereka sekarang menjadi kaum yang banyak yang memplesetkan sebagai kaum rebahan, padahal mereka ini adalah kaum terbaik, generasi terbaik yang dimiliki bangsa ini. Nah, untuk mereka yang terutama di daerah pedesaan, harus kita dorong bahwa the new internet atau the new inovasi itu ada di pangan dan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan perkebunan. Di mana perkebunan, perikanan, pertanian adalah di pedesaan. Nah, milenialnya harus ke sana. Saya punya program bagaimana petani-petani milenial ini bisa mengisi satu generasi baru yang akan memastikan kemandirian pangan kita. Programnya bersama-sama Rumah Siap Kerja. Tolong dipantengin di @rumahsiapkerja. Di sana kita bisa lihat bahwa petani-petani milenial akan memiliki satu peran yang tanggung jawab yang sangat besar. Jadi saya akan terus memotivasi mereka. Mereka harus dirangkul, diberikan semangat, dan yang paling menyemangati mereka adalah kalau kita berbagi kisah sukses, sharing success story. Dan dengan itu kita yakin, insya Allah para pemuda-pemuda di pedesaan akan tetap berkontribusi, tidak semuanya berbondong-bondong ke daerah urban, tapi juga akan membangun daerahnya sendiri. Terima kasih. Semoga ya. Ada tambahan sedikit dari saya, boleh? Oh, silakan sekali Pak Yaya. Silakan Pak. Ya, Pak Sandiaga, ini saya senang sekali dengan paparan Anda soal generasi muda tadi yang dilemparkan pertanyaannya, karena kebetulan ini adalah salah satu kritik keras saya ketika dipanggil berdiskusi di MPR beberapa waktu yang lalu, di mana saya mengatakan bahwa saat ini pengangguran meningkat dan salah satunya bersumber dari lulusan-lulusan baru SMK, Politeknik, bahkan universitas. Saya menganjurkan dan mendorong pemerintah itu lebih aktif supaya pemuda-pemuda ini, angkatan kerja yang baru ini bukan bermigrasi ke kota, tetapi kembali membangun desa-desanya masing-masing, daerahnya masing-masing. Jadi jangan bergantung ke kota. Kalau bergantung ke kota besar, ya nanti akhirnya desanya nggak pernah berkembang. Jadi pertanyaan saya sekaligus permohonan, apakah nanti kita bisa duduk bareng bersama Pak Sandi? Kebetulan saya juga terlibat di komite vokasi, dan saya juga mendorong supaya semua elemen
bisa bekerja sama agar ini generasi muda bisa membangun desa masing-masing. Dan UMKM-nya sudah siap, karena mulai hari tanggal 18 nanti saya safari ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak Sandi, melalui darat. Jadi kalau bisa kita bekerja sama, lebih baik lagi. Itu Pak Sandi. Ya, sangat bisa Pak Yahya. Jadi saya sambut ajakan untuk berkolaborasi. Sekarang kita memasuki era kolaborasi. Kita kemarin asik berkompetisi, kita tidak melihat kekuatan untuk saling melengkapi dengan semangat kolaborasi. Dan menurut saya pengangguran di usia muda banyak didominasi oleh lulusan-lulusan SMK. Ini sangat ironis. Mereka masuk SMK, mereka ingin mendapatkan keterampilan yang cocok dengan kebutuhan dunia usaha atau kebutuhan ekonomi. Berarti belum optimal link and match. Nah, saya sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka punya program yaitu kawin massal, pernikahan massal antara dunia usaha dan pendidikan kita. Saya kan ya mudah-mudahan juga tidak terlalu lama lagi kita bisa melihat semua akan kembali lagi dari segi kemampuan kolaborasi ini adalah caranya adalah kita kerjasama seperti arahan dari tadi Pak Yahya. Kita gunakan kesempatan ini dan siapa kita safari. Kebetulan saya ada di Jawa Tengah dan kita ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sini, memberdayakan UMKM tadi ke pengusaha tahu, terus ada juga ke pengusaha roti dan batik. Ekonomi lokal ini yang harus kita bangkitkan karena nanti lulusan-lulusan SMK itu bisa kita kembangkan melalui rumah siap kerja juga keterampilannya yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Jadi nyambung betul. Dan kita akan tingkatkan program magang kita yang harapannya juga akan menjadi kesempatan buat anak-anak muda tersebut mengembangkan skill-nya mereka yang memang tepat yang dibutuhkan oleh perekonomian kita sekarang. Baik, Pak Sandi. Pak Sandi, saya mau bertanya ya Pak ya. Pak Sandi ini saya lihat sangat konsisten sekali dan sangat care terhadap pembinaan dan dukungan terhadap UMKM Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, apa yang melatar alasan Bapak sangat care terhadap UMKM Indonesia, Pak Sandi? Alhamdulillah Pak Edi, saya ini tadi sempat cerita bahwa saya sempat susah juga dulu setelah di PHK di tahun 97 dan saya pernah merasakan menjadi UKM. Dan UKM itu 3 problema utama, yaitu akses terhadap keterampilan SDM, kedua akses terhadap pemasaran, dan terakhir akses terhadap kapital atau pembiayaan, pendanaan, akses terhadap modal. Nah, saya alhamdulillah jadi sebagian dari UKM yang beruntung bisa naik kelas dengan kerja 4As. Yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Usaha saya dari 3 orang karyawan dalam kurun waktu 20-25 tahun terakhir tumbuh berkembang menjadi usaha yang sekarang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, berangkat dari sana saya ingin mendedikasikan kemampuan saya dan pengetahuan saya untuk meningkatkan peluang dari para UMKM ini untuk naik kelas. Karena banyak sekali UMKM ini yang hanya jalan di tempat. 10 tahun pada posisi yang sama dan tidak bisa naik kelas, tidak bisa scale up. Itulah yang melatar belakangi keinginan saya untuk berkontribusi. Indonesia sudah begitu banyak memberikan peluang bagi saya untuk mengembangkan usaha saya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada bangsa ini dengan berkontribusi untuk menaik kelaskan UMKM kita. Demikian Pak Edi.
Berarti awal dari Pak Sandi ya, yang kesulitan akses pendanaan yang sangat care terhadap UMKM sampai saat ini ya Pak Sandi ya. Betul. Luar biasa Betul. sekali kepedulian Pak Sandi terhadap UMKM Indonesia. Pak Sandi, selama ini Bapak membimbing UMKM Indonesia ya. Sikap mental apa yang Bapak rasakan yang sangat dihadapi oleh para UMKM Indonesia ini, Pak? Ya, mereka ini punya semangat ya, punya motivasi, pantang menyerah, ulet, mereka ingin mandiri, mereka juga saling peduli, mereka punya semangat untuk menurut saya mengambil satu sikap ya, untuk tidak menunggu bola, tapi justru menjemput bola. Tidak menunggu rezeki, tapi justru menjemput rezeki. Nah inilah yang melatar belakangi kemampuan UMKM ini untuk terus menjadi lokomotif perekonomian kita, Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Ini ada pertanyaan dari Pak Gede Ardana dari Bali. Maaf, mungkin topiknya keluar, pertanyaan keluar dari topik ya, tapi pertanyaan di Bali sebagian besar bergerak di bidang usaha pariwisata dengan pandemi COVID-19 ini hampir 100% usaha tersebut terhenti dan berimbas ke usaha-usaha lainnya seperti usaha properti dan lainnya. Sejauh prediksi menurut Pak Sandi, bagaimana kira-kira pergerakan usaha tersebut ke depan ya Pak ya? Atau ada kiat-kiat jitu khusus dari Pak Sandi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, saya tuh prihatin buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata seperti Bali. Ini masa-masa yang cukup sulit ya, dan memprihatinkan bagi kita, dan kita terus saling menopang. Namun jangan khawatir Pak, menurut saya pariwisata era baru ini sekarang sudah mulai tersusun. Teman-teman saya sudah datang pada saya dengan konsep-konsep pariwisata seperti bubble, di mana pariwisata itu akan much smaller, much localized, much customized, dan semuanya itu personalized. Jadi destinasi-destinasi harus bersiap untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan saya sudah melihat ini kebetulan di Magelang, sudah melihat hari ini karena long weekend, alhamdulillah kita melihat bahwa occupancy-nya sudah ada di level 70%. Dan kita harapkan minggu depan juga long weekend ini akan menjadi pemicu. Dan menurut saya Bali sudah siap dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan disiplin. Mari kita dukung Bali, karena betul Pak, multiplier efeknya sangat besar. Dan 10% daripada lapangan kerja di Bali dan di wilayah lain di Indonesia ini adalah bergantung kepada sektor pariwisata. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendy ya, yang menonton live dari Tribun Medan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan, saya bisnis, sebentar saya bacakan, saya bisnis property developer dengan segmen rumah murah ya, rumah 100 juta sampai 500 juta. Untuk saat ini, untuk rumah murah aja stuck ya Pak ya. Mungkin Pak minta masukan Pak Sandi, ini ada kiat-kiat khusus nggak untuk bisnis properti ini, Pak Sandi? Ya, kalau kita lihat properti ini masuk ke dalam sektor yang lumayan terdampak cukup negatif. Oleh karena itu, sektor properti ini harus melakukan re-strategizing. Fokus di komunitas, fokus di tematik, satu pendekatan properti yang berbasis tema. Dan tema yang sekarang lagi banyak berkembang adalah tema kesehatan. Jadi kalau misalnya properti ini yang mengadopsi strategi-strategi kesehatan di tengah pandemi, dan yang paling tematik yang berkembang juga adalah properti-properti yang mendorong hidup sehat seperti bersepeda dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya kesempatan buat teman-teman yang bergerak di sektor properti
mari kita melihat tren pasar terkini dan menyesuaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi. Baik, waktu kita sisa 5 menit ya Pak Sandi ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, saya langsung gabungkan saja ya. Mungkin ini pertanyaan hampir-hampir sama. Dari Pak Hendrawan dan Pak Tren ya. Pak Sandi, untuk kedepannya, apakah bisnis harus fokus digital atau kombinasi antara offline dan online? Dan bagaimana membantu UMKM yang keterbatasan teknologi digital ya? Itu Pak. Konsepnya adalah berkolaborasi. Tadi yang Pak Yahya sudah sampaikan. Bahwa ibu saya usia 79 tahun. Per hari ini bisnis pelatihannya mengalami tekanan karena tidak bisa bertemu secara offline. Akhirnya beliau belajar Zoom, beliau belajar menjual melalui internet. Akhirnya paket-paket kelasnya sekarang sudah bisa dia pasarkan melalui virtual. Jadi tidak ada alasan bagi UMKM untuk tidak beradaptasi. Jika kita tidak mampu karena kita keterbatasan pengetahuan di teknologi, berkolaborasi, mengambil mitra yang sudah terbiasa melakukan transaksi melalui online. Gunakan reseller, gunakan dropshipper, gunakan beberapa pendekatan yang dimungkinkan dengan adanya digitalisasi ini. Bagi saya, tren yang tidak akan mampu untuk dihentikan adalah, atau tren yang tidak akan terhentikan adalah tren disrupsi digital. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita, bukan hanya bisnis, tapi politik. Ini nanti kita ke depan voting akan melalui elektronik, digital. Tidak akan lagi ada penggelembungan suara dan lain sebagainya. Kedua, kesehatan digital, pendidikan digital. Kita lihat juga di sisi pertahanan dan keamanan digital juga. Bagaimana dengan sosial melalui pendekatan digital juga. Jadi buat teman-teman yang masih gaptek istilahnya, jangan khawatir, mari kita kolaborasi. Kami di OKOC dan Rumah Siap Kerja akan menyediakan kemampuan untuk beradaptasi. Kemarin kami ada kerjasama dengan Crudable, itu adalah penyedia jasa gudang online, dan ini sangat memberikan solusi bagi para pelaku-pelaku UMKM. Sukses untuk kita semua. Berarti kombinasi offline dan online tetap dibutuhkan ya Pak Sandi ya? Mau tidak mau. Mau tidak mau ya. Offline dan online, tapi kita harus punya satu kemampuan untuk hadir di sisi digitalnya. Jangan kita mengandalkan hanya di offline-nya. Jika kita mau kombinasikan boleh, tapi nanti pada satu saat keniscayaan akan lebih terprioritaskan justru di sisi digital, di sisi online. Baik, terima kasih. Ini saya ada sedikit informasi ya. Talkshow ini juga kita membuka donasi ya, membuka donasi di mana OKOC peduli ya untuk UMKM Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti talkshow ini via Zoom ataupun dari Tribun Medan dan Transvision, Anda bisa, kami membuka donasi, dan donasi tersebut untuk UMKM Indonesia ya, untuk meningkatkan UMKM, dan donasi ini bisa transfer ke Bank Syariah Mandiri dengan account 78.920.2022 dengan account atas nama Yayasan UPZ OKOC Indonesia ya. Sekali lagi, talkshow ini membuka donasi untuk UMKM Indonesia, dan donasi ini bisa Anda transfer ke Bank Syariah Mandiri dengan account 78.900.2022 atas nama Yayasan UPZ OKOC Indonesia. Seperti yang tertera di flyer di monitor Anda ya. Flyer di monitor Anda ini Bapak Ibu bisa foto ataupun screenshot bagi yang ikut dari handphone ya. Oke, terima kasih. Waktu kita sudah 1 jam lewat 5 menit. Mungkin sebelum kita closing, Pak Sandi bisa memberikan wejangan kepada para audiens di sini, Pak.
Baik, terima kasih untuk teman-teman dari lokasi pariwisata di Jawa Tengah. Saya ingin memotivasi kita semua. Percayalah bahwa sebagai pengusaha-pengusaha yang tangguh, sebagai insan-insan yang tahan banting, yang tak pernah patah semangat, kita haruslah menjadi pahlawan masa kini. Di kemerdekaan kita yang ke-75, pahlawan masa kini adalah pahlawan yang menggerakkan ekonomi, pahlawan yang membangkitkan optimisme di tengah pandemi, pahlawan yang mampu menghadirkan solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Jadilah bagian daripada penggerak, dan kerja keras itu dimulai hari ini dari kita sendiri. Sukses untuk semuanya. Pak Yahya, you are the best. Mr. Edi Sanjaya, luar biasa acaranya, sangat menginspirasi. Salam untuk kita semua. Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sandi atas wejangannya. Ya, waktu sudah 1 jam lebih. Saya akhiri acara ini ya untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Sandi ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di talkshow ini untuk sharing-sharing, Pak Yaya dan semua audiens yang sudah hadir di acara ini ya. Sampai jumpa kembali di Era Ascot Talkshow Jumat depan lainnya. Terima kasih, salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.